klien klien sebenarnya gambarannya masih agak bingung sih Pak. Nanti lah kalau kita tambahin dan lain sebagainya. Tapi seharusnya sekiranya itu aja sih Pak. Misalnya ada perkara baru juga, sekarang udah beneran berhasil bisa nama perkara misalkan yang baru ABCD aja ini kita buat apa namanya menunjukkan fiturnya beneran bekerja aja apa enggak, perkaranya inkrah udah selesai tanggal dibukanya hari ini, advokatnya kita Mbak Alicia simpan perkara. Jadi seharusnya nanti kita lihat ada muncul baru yaitu di paling bawah ABCD ya, itu juga fiturnya udah berhasil kami terapkan. Ini aja sih yang ini kita nggak bisa ngilangin buat para yang login ya, jadi kelihatannya kayak double gitu. Sayangnya UI-nya jadi kelihatan nggak terlalu enak dipandang gitulah. Walaupun sebenarnya itu hal yang minim sih Pak, cuman sayangnya kita gagal untuk menghilangkan itu untuk tahun tertentunya gitu. Sekiranya untuk dari kami sih produknya udah jadi dan seperti itu hasilnya Pak. Nah nanti selanjutnya kelompok saya bakal nampilin yang lebih detailnya lewat PPT dan juga laporan papernya ya Pak. Jadi izin kalau dari saya cuma sekian aja. Thank you ya guys sudah dengerin dan dilanjut oleh rekan-rekan saya yang bahagia, keren lain sebagainya. Semuanya ngomong ya, jangan ada perwakilan. Iya kok Pak, ini saya cuma di bagian bertanggung jawab di bagian yang demonstrasi produknya aja. Yang lainnya nanti presentasi waktu PPT-nya dan juga laporan papernya itu mereka yang bicara. Alhamdulillah. Kalau gitu kan saya yang paling gampang. Ini sebenarnya sih Pak yang paling singkatnya dapatnya saya. Coba kita buka link tanpanya dan kita share screen. Oh, tunggu dulu Pak, ada kendala sepertinya sedikit. Tes ya. Kita coba lagi. Aman enggak? Ini kita stop sharing dulu. Yang satunya sharing yang share. Sip. Mantap. Full on screen. Yuk, kerja saya di sini sisanya cuma sebagai operator. Terima kasih ya guys sudah mendengarkan. Saya juga jadi moderator ya. Lupa tadi. Aduh, tunggu, tunggu. Dinasnya agak kurang kita. Oh, papernya dulu ya. Aduh, aduh sorry Pak. Saya salah yang nampilin urutannya aturan papernya dulu. Oke, oke, oke. Laporannya aja dulu kalau gitu yang saya tampilin. Ya, sedikit agak ceroboh dan tidak tertata seperti ini. Nanti
udah buka ya. Yuk, maaf ya Pak dan kawan-kawan sekalian atas instruksinya yang sedikit lama tadi. Dan sekarang monggo untuk anggota kelompok lain diambil dari tangan saya. Izin Bapak dan teman-teman semua, kalau kami dari kelompok 2, mohon maaf ya Bapak agak lama. Ini mengenai laporan dari proyek kita. Kurang lebih kalau dari bab 1 bab 2-nya sama seperti yang sudah dipresentasikan sebelumnya. Lalu yang bisa kami presentasikan sekarang itu bisa langsung ke bab 3, ke bagian hasil dan analisis. Selanjutnya untuk bagian implementasi akan diterangkan langsung oleh teman saya. Sebagai basis data utama. Program ini dipilih karena memberikan program aplikasi yang memberikan kemampuan pemrograman sekaligus otomatisasi hingga jadwal sidang dan tingkat waktu guna meningkatkan efisiensi kerja advokat dan para lokal. Nah, sistem diskutomisasi sesuai kebutuhan kantor hukum dengan menambahkan atribut jenis perkara, status perkara, waktu, dan nomor perkara. Hak akses pengguna diatur berdasarkan peran masing-masing sehingga data perkara dapat diambil. Nah, itu setiap semua dalam yang pertama itu ada sistem interpretasi halaman login. Halaman login ini merupakan pintu masuk utama HTTPS yang berfungsi untuk keamanan data pengguna, yang dimana sebelum mengakses sistem, pengguna diwajibkan memasukkan username dan password yang telah terdaftar. Ini menerapkan pembagian sebuah dan pengguna, yaitu artinya advokat dan paralegal sehingga kreasi adat klien untuk gambar dari halaman login. Dan ada dashboard, karena dashboard ini berfungsi sebagai halaman utama yang masuk dalam sistem. Nah, halaman ini menyajikan informasi penting secara ringkas seperti jumlah perkara yang aktif, jadwal sidang terdekat, serta perkembangan perkara yang dengan tampilan yang informatif, advokat maupun paralegal dapat mengambil dan mengambil keputusan opsional secara lebih cepat. Dan data klien aktif ini
dirancang untuk menyimpan dan mengelola klien secara terstruktur. Data yang tercatat meliputi identitas klien, kontak, dan riwayat perkara yang pernah ditangani. Dibandingkan pencatatan manual, itu bisa mempermudah proses pencarian data dan memungkinkan seluruh anggota tim untuk mengakses kapan aja guna mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian ada implementasi pengelolaan dokumen, yang dimana fitur pengelolaan dokumen ini memungkinkan pengguna mengunggah dan mengakses dokumen perkara itu secara digital. Nah, dokumen yang dapat disimpan mencakup surat gugatan, bukti perkara, kontrak, dan berbagai dokumen lainnya. Fitur ini juga membantu mengurangi risiko kehilangan arsip fisik sekaligus mempermudah proses administrasi, yang dimana akses dokumen itu hanya diberikan pada anggota tim sesuai hak yang telah ditentukan. Dan yang keenam, itu yang terakhir, ada implementasi tracking perkara, di mana fitur ini memungkinkan pengguna memantau perkembangan prosedurnya secara kronologis dalam cepat, dan pengguna dapat menambahkan perkara baru, menunjuk advokat yang bertanggung jawab, serta memperbarui status perkara secara berkala. Setiap perubahan status tertulis secara otomatis. Jadi seluruh anggota tim itu dapat mengetahui perkembangannya terbaru. Nah, timeline yang tersaji secara sistematis ini memudahkan advokat dalam mempersiapkan langkah hukum selanjutnya. Jadi sekaligus menjadi proses monitoring biar lebih efektif dan transparan. Selanjutnya pada bagian pengujian, jadi pada tahap pengujian ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa rancangan fitur yang telah disusun dapat beroperasi secara fungsional dan bebas dari kendala teknis sebelum diimplementasikan sepenuhnya. Dan pengujian ini dilakukan dengan metode black box testing, di mana tim fokus menguji fungsionalitas setiap fitur utama tanpa harus melihat struktur kode internalnya. Dan adapun aspek-aspek yang diuji dalam website legal case management, itu yang pertama, pelacakan perkara. Jadi pengujian ini dilakukan untuk memastikan sistem dapat mencatat detail kasus dan dapat memperbarui status perkembangan perkara secara akurat sesuai input usernya. Lalu yang selanjutnya, manajemen dokumen terkait tentunya. Jadi di sini kita menguji kemampuan sistem dalam mengunggah, mengarsipkan, dan mengklasifikasikan dokumen hukum ke dalam basis data terpusat agar mudah diakses kembali. Lalu yang ketiga, manajemen kontak dan pihak terkait. Ini memastikan modul data klien, saksi, dan pengacara dapat menyimpan riwayat komunikasi serta informasi kontak secara terstruktur tanpa ada data yang tumpang tindih. Dan yang keempat, ada fitur user group. Nah, ini juga berfungsi untuk mengelola peran dan izin akses bagi setiap pengguna yang terdaftar di dalam website Legal Case Management System. Dalam konteks pengujian ini, fitur ini memastikan bahwa setiap data sensitif hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Dan yang kelima, ada sistem administrasi keanggotaan atau database penggunanya. Dan bagian ini berfungsi sebagai pusat kendali untuk mengelola seluruh individu yang memiliki akses ke dalam Legal Case Management System. Dan dalam tahap pengujian ini, bagian ini digunakan untuk memvalidasi identitas dan status setiap anggota tim. Jadi sini ada screenshotan dari website yang tadi sudah ditampilkan. Ada beberapa poin penting dalam data tersebut. Yang pertama ada manajemen identitas terpusat, yang mana fungsinya itu untuk menyimpan data kredensial seperti nama lengkap dan alamat email untuk memastikan subjek hukum yang mengakses adalah bahwa yang mengakses itu sudah valid. Lalu yang kedua, pemantauan status aktivasi, itu untuk melacak apakah pengguna sedang dalam status aktif, invited, atau not invited, guna memastikan seluruh anggota tim telah terintegrasi ke dalam sistem kerja. Lalu yang ketiga, itu ada sinkronisasi data yang memastikan bahwa informasi pengguna di platform web selaras dengan basis data eksternal yang digunakan sebagai sumber data utama. Dan yang keempat, itu ada metode autentikasi, yang mana menetapkan penggunaan kombinasi email atau password sebagai protokol keamanan standar untuk masuk ke dalam sistem manajemen kasus. Dan yang keenam, tadi ada halaman utamanya. Jadi bagian ini merupakan antarmuka pertama yang dilihat oleh pengguna saat mengakses sistem. Halaman ini dirancang untuk memberikan informasi awal mengenai identitas firma serta menyediakan pintu masuk untuk fitur-fitur sistem lainnya. Tentunya menampilkan nama firma,
beserta visi misi firma dalam memberikan layanan hukum yang berintegritas. Lalu juga ada tombol navigasi, ada login juga seperti yang dilihat dalam screenshotan di dokumen. Pintu akses menuju sistem autentikasi untuk masuk ke dalam dashboard manajemen perkara sesuai hak masing-masing akses pengguna. Lalu itu ada perkara kami, ini merupakan navigasi cepat untuk melihat ringkasan atau daftar perkara yang sedang ditangani oleh firma. Lalu visualisasi profesional, penggunaan elemen grafis yang mencerminkan profesionalitas hukum dan kesiapan teknologi digital dalam pengelolaan data kasus hukum yang terpusat. Oke, lanjut ada kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi dalam zaman digital saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar pada berbagai bidang, termasuknya dalam prosedur dan manajemen hukum di Indonesia. Metode penanganan kasus secara tradisional yang tergantung pada dokumen fisik dan pencatatan manual Perkembangan teknologi informasi dalam zaman digital saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar pada berbagai bidang, termasuk dalam prosedur dan manajemen hukum di Indonesia. Metode penanganan kasus secara tradisional yang tergantung pada dokumen fisik dan catatan manual dianggap sudah tidak relevan lagi, karena menyebabkan inefisiensi, resiko kehilangan data, serta batasan dalam kolaborasi tim. Melalui proyek mata kuliah digital ini, urgensi transformasi digital di dalam kantor hukum atau firma hukum diwujudkan dengan merancang masalah-masalah yang muncul akibat birokrasi manual yang sudah ketinggalan zaman. Dalam proses pengembangannya, sistem ini berhasil diluncurkan dengan memanfaatkan platform tanpa kode. Software yang digabungkan dengan Airtable dalam database utama pemilihan metode ini memberikan keleluasan tinggi dalam menggambarkan kebutuhan spesifik administrasi hukum tanpa terhalang oleh rumitnya bahasa pemrograman. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembelajaran teknologi bagi mahasiswa hukum agar dapat merancang solusi digital secara mandiri dan responsif melalui tampilan antarmuka yang diperkenalkan oleh sistem ini dan dapat menyajikan informasi secara terstruktur mudah dimengerti oleh pengguna. Next. Next. Arya boleh next. Udah kok, Liz. Ini yang evaluasinya. Oke. Berdasarkan evaluasi fungsional yang dilakukan dengan cara black box testing, fitur-fitur utama dari sistem ini terbukti berfungsi dengan baik. Karena apa? Fitur pelacakan kasusnya seperti case tracking mampu memperbarui status penanganan secara langsung sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Validasi datanya apa? Pada modul manajemen dokumen juga menunjukkan performa yang baik, di mana penyimpanan dokumen seperti gugatan atau kontrak dapat dilakukan secara digital dengan risiko pengulangan yang sangat rendah. Ini juga mengurangi potensi kesalahan fatal yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Ada aspek keamanan datanya. Itu merupakan isu penting dalam perlindungan informasi klien juga sudah diperhatikan melalui fitur grup pengguna dan pembagian hak akses. Pengujian menunjukkan bahwa pembatasan akses juga adanya peran admin, pengacara, paralegal, dan berfungsi sangat ketat untuk menghindari kebocoran informasi sensitif. Sistem keanggotaannya juga terpusat, dapat melacak
melacak status aktivasi pengguna dengan tepat. Mekanisme ini memastikan akses ke dalam sistemnya hanya dimiliki oleh pengguna yang sah dan terverifikasi. Penerapan Arya, jangan di next, belum. Penerapan SKMH ini dalam simulasi terbukti memfasilitasi komunikasi dan koordinasinya, baik di dalam tim hukum maupun dalam interaksi data eksternal. Dashboard pemantauan yang informatif membantu para praktisi hukum memantau agenda-agenda apa aja sih yang akan ada dan datang secara teratur. Serta adanya kemudahan akses, data ini langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas kantor hukum serta mempercepat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keberadaan platform digital seperti ini sangat penting dalam mendukung efisiensi manajemen di era pasca pandemi. Dalam konteks akademis, langsung next aja. Oke, kesimpulan utama dari proyek ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di bidang hukum tidak hanya bergantung pada ketersediaan perangkat lunak aja, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusianya. Meskipun prototipe SMKH ini juga menggunakan platform tanpa kode, intinya dari sistem manajemen kasus ini sangat-sangatlah sesuai dengan ketentuan hukum nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Demikian SMK ini bukan hanya sekadar alat bantu tambahan, melainkan semua kebutuhan yang harus dipahami sejak awal oleh calon para penegak hukum untuk mewujudkan ekosistem hukum yang digital yang akuntabel di Indonesia. Lalu di sini ada sarannya. Sarannya sebenarnya langsung aja ke intinya. Oke. Berdasarkan hasil dari draft rancangan serta tahap awal penerapan sistem yang telah dilakukan, adanya ditemukan beberapa area yang masih memerlukan peningkatan. Apa sih sebagai langkah awalnya? Direkomendasikan agar sistem berbasis ini dapat ditingkatkan menjadi platform aplikasi mobile. Itu bisa juga di Android, secara menyeluruh. Pengembangan ini juga sangat-sangat penting untuk mendukung mobilitas tinggi advokat yang sering kali perlu menghadiri sidang di luar kantor. Sehingga pengawasan dan pembaruan status perkara bisa dilakukan dengan fleksibel dari mana aja. Saran yang kedua juga berhubungan masih dengan integrasi sistem. Prototipe yang dikembangkan secara independen sebaiknya mulai terintegrasi langsung dengan API resmi milik lembaga peradilan seperti sistem e-court atau e-filing dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Integrasi ini sangat-sangat penting. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa jadwal sidang, pemanggilan hak pihak-pihak terkait, dan pengiriman berkas dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu memasukkan data secara manual pada dua platform yang berbeda sampai berulang-ulang kali. Di dalam hal fungsionalitas fiturnya juga ada pengembangan di masa mendatang. Disertakan harus adanya modul manajemen keuangan. Ini ada sistem penagihan hukumnya, yang dimana lebih menyeluruh. Fitur untuk mencatat biaya perkara, estimasi biaya litigasi, pembuatan tagihan otomatis untuk klien, harus dioptimalkan agar sejalan dengan data pelacakan waktu kerja advokat. Penambahan aspek finansial ini juga akan memperkuat LCMS dalam mendukung pengelolaan bisnis dan perencanaan keuangan firma hukum secara transparan. Oke, di sini juga ada selain aspek teknis perangkat lunak, faktor manusia juga sangat-sangat berkontribusi ya menurut saya terhadap keberhasilan dalam penerapan teknologi ini. Oleh karena itu, perlu diadakannya program pelatihan literasi digital yang berkelanjutan dan penyusunan panduan penggunaan asesor manual yang lengkap untuk para calon pengguna, terutama bagi para advokat senior atau staf-staf yang masih enggan beralih dari metode tradisional. Pendekatan edukatif ini dan bertujuan untuk mengurangi sifat resistensi internal dan menciptakan budaya kerja yang lebih digital. Next. Ria boleh di next. Oke. Bagi para peneliti atau kelompok mahasiswa yang ingin meneliti topik yang sama, disarankan untuk memperluas fokus penelitian penambahan fitur analisis tren berbasis AI. Penerapan AI tersebut difokuskan untuk membantu memprediksi kemungkinan apa aja
kemenangan kasus berdasarkan jurisprudensi yang ada. Namun, pengembangan ini juga harus tetap memenuhi batasan etika hukum agar tidak menghasilkan bias algoritma dan menjaga keadilan substansif dalam proses pengambilan keputusan hukum digital. Oke, dari papernya sih begitu, Pak. Sebenarnya kami juga ada PPT, cuman lumayan masih ada lagi. Boleh kita minta waktunya buat PPT juga, Pak? Pak Bahar? Ya Mas, ini yang presentasi siapa aja ya? Yang PPT itu bagiannya dua mahasiswa lagi, Erwin sama Natalia. Mereka yang memegang tanggung jawab PPT. Mereka belum muncul. Apa singkat Itu aja mereka munculin gitu dikit Pak, presentasi biar nggak kayak ada maksudnya kelihatan gitu di mata bapaknya. Mereka kerja apa? ya ini Eka Nurhalisya bukannya kelompok 6 ya? Oh iya iya. Bapak maaf, ini HP Alicia lagi mati, tadi baterainya habis. Ini jadi pakai HP teman Pak. Oh tuh, karena kan kamu nggak on cam jadi saya bingung. Ya. Yang tadi presentasi siapa jadi Arya, Bintang. Iya, Arya, Bintang, Fatimah Nurul Askia, sama Alicia. Nah, di sini masih ada dua lagi, si Natalia dan Erwin, Pak. Mereka membuat PPT-nya udah selesai dari kemarin, cuman agak kelamaan nggak kelompok kami, Pak. Khawatirnya gitu sih, Pak. Sedikit aja Ya biar nggak mereka... apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Nggak apa-apa. Fatimah mana? Oh Fatimah nggak on cam ya? Ya. Dia izin, Pak. Tadi habis presentasi, tepar kayaknya bocah. Lagi sakit katanya dari semalam sih, Pak. Ya silakan Mas, saya terserah kamu aja. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya dikit lagi teman-temannya untuk PPT untuk Erwin dan Natalia. Pak, share. Diserahkan kepada kalian berdua. Kayaknya karena poin-poinnya sama, tidak terlalu beda jauh, maksudnya dari paper bisa dibahas secara ringkas aja. Kasian juga kayaknya yang lain masih belum sepertinya. Maaf ya guys. Oke, izin masuk Pak. Mohon maaf atas keterlambatannya. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 2 dengan tema Legal Case Management System. Saya Muhammad Erwin Ramdhani dengan NPM 241063101154 beserta 4 rekan saya, Arya Dia Lesmana, Alisa Ziliana Hopso, Bintang Alia Tarimah, Fatimah Nurul Azkia, dan Natalia Pasaribu. Oke, next slide, Mas. Di sini ada latar belakang penelitian. Latar belakang ini berangkat dari kebutuhan mendesak akan digitalisasi dalam dunia hukum di Indonesia. Sistem manajemen kasus tradisional yang masih mengandalkan pencatatan manual dan arsip fisik terbukti tidak efisien, rentan kehilangan data, serta menghambat kerjasama tim. Kehadiran Legal Case Management System atau LCMS menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan perkara hukum. LCMS menawarkan otomatisasi dokumen, pengawasan tenggat waktu, serta integrasi komunikasi internal eksternal yang mampu meningkatkan produktivitas hingga 30-50%. Namun tantangan tetap ada seperti integrasi dengan sistem lama, resistensi pengguna, serta isu keamanan dan etika penggunaan AI. Meski demikian, manfaat LCMS sangat besar, mulai dari efisiensi biaya, laporan analitik, hingga peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum digital. Di sini ada ruang lingkup Legal Case Management atau LCMS. Yang pertama ada manajemen perkara, yaitu mengatur tentang pencatatan detail kasus seperti nomor perkara, pihak perkara, jenis perkara. Terus selanjutnya ada timeline proses hukum mulai dari jadwal sidang, tenggat waktu dokumen. Terus selanjutnya ruang lingkup selanjutnya ada manajemen dokumen yang dimana mengatur tentang penyimpanan dan pengarsipan dokumen hukum seperti gugatan, kontrak, bukti. Lalu ada integrasi dengan sistem e-filing pengadilan.
Poin selanjutnya ada profesional yang mengatur tentang data klien, pengacara, saksi, dan pihak lawan. Lalu ada riwayat komunikasi dan interaksi dengan pihak terkait. Selanjutnya ada manajemen jadwal dan tugas, mengatur tentang kalender sidang dan deadline hukum. Ya selanjutnya next slide Mas. Di sini ada tujuan pengembangan legal case management. Tujuan utama pengembangan LCMS adalah menjawab kompleksitas hukum modern dengan sistem digital yang efisien, aman, dan terstruktur. Sistem ini tidak hanya mempermudah pekerjaan administratif, tetapi juga memberi ruang bagi hukum untuk fokus pada analisis substansi dan strategi kasus. Dengan integrasi teknologi modern seperti cloud storage, IoT, dan software builder, LCMS diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan hukum sekaligus memperkuat daya saing organisasi hukum di masa depan. Selanjutnya ada produk atau sistem alat yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan berupa prototipe sistem berbasis web dengan fitur utama seperti autentikasi dan hak akses, dashboard monitoring perkara, manajemen data klien, klasifikasi perkara, pengelolaan dokumen digital, timeline progres perkara, serta sistem notifikasi otomatis. Output akhir berupa prototipe, desain basis data, dan dokumentasi sistem yang dapat mendukung pengelolaan perkara secara profesional dan sesuai prinsip kehati-hatian hukum. Lalu ada fitur utama dalam legal case management. Yang pertama ada sistem autentikasi dan pengaturan hak akses untuk menjaga kerahasiaan data klien. Sistem dilengkapi dengan mekanisme login. Lalu ada timeline dan tracking progress data. Pencatatan setiap tahapan proses hukum secara kronologis guna memudahkan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya ada manajemen dan klasifikasi perkara. Pengelompokan perkara berdasarkan jenis hukum, yaitu hukum perdata, pidana, dan lainnya, status, serta tahapan proses hukum. Mungkin materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Natalia Pasaribu. Baik semuanya, selanjutnya itu ada implementasi. Implementasi seperti tadi yang dijelaskan oleh rekan saya, itu ada implementasi sistem, implementasi halaman login, implementasi dashboard, terus juga ada implementasi manajemen data klien, implementasi pengelolaan dokumen, dan implementasi tracking perkara. Next area. Nah, di sini juga ada pengujian. Pengujian itu ada pelacakan perkara atau case tracking, terus manajemen dokumen terkait, manajemen kontak dan pihak terkait, terus juga ada fitur sistem administrasi keanggotaan atau database pengguna, halaman utama atau landing page, firma, sama nextnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan singkatnya itu proyek sistem manajemen kasus hukum ini membuktikan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi administrasi hukum melalui pengelolaan dokumen data klien, pelacakan kasus, dan penjadwalan sidang dalam satu platform terintegrasi dengan memanfaatkan soft dan Airtable. Sistem ini juga berhasil menghadirkan solusi praktis, aman, dan mudah digunakan. Selain mendukung produktivitas kantor hukum, proyek ini juga memberikan pengalaman bagi mahasiswa hukum untuk memahami pentingnya teknologi dalam membangun ekosistem hukum digital yang modern, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perlindungan data di Indonesia. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Alhamdulillah selesai yang udah panjang ini dari kelompok kami. Maaf ya guys ya, yang lain untuk ngambil waktunya kita kelamaan. Kami tutup, apakah aman Pak? Ya, tutup dulu Mas. Oke. Sekian, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf karena mengambil waktunya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kelompok 2. Saya udah ingetin di awal ya, on cam, karena kalau yang nggak on cam ada pengurangan nilai. Jadi jangan nyalain saya gitu, karena kan kalian udah mahasiswa ya, nggak mungkin saya ingetin terus gitu. Dan juga saya udah mencontohkan gitu, bukan saya nyuruh tapi sayanya nggak lakukan. Ya, kita lanjut kelompok 3. Untuk kelompok 4, 5, 6 kayaknya nanti minggu depan ya. Sekarang kelompok 3 dulu. Chandra Sitanggang, Farah Satya, Siti Zainab, Adinda Greslia, Yutika Cahaya, dan Rehana Taki. Dipersilahkan. Oke, baik Bapak.
Sebentar, teman saya lagi mau share screen ya, Pak.